Halo guys, selamat datang di channel Shoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battleground The Heaven Season 5 episode 149. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Shoyan menerima tantangan bertarung dengan Yang Hao. Yang Hao berkata, "Kamu memang layak menjadi juara dari Pil Gathering. Keberanian ini sangat mengagumkan. Hari ini, komandan ini secara pribadi akan menguji dan melihat betapa luar biasanya juara Pil Gathering ini." Yang Hao mengeluarkan douci yang kuat dan mengancam banyak orang di sekitarnya. Dia kemudian menyerang Xiaoyan dengan angin cakar yang tajam dan kuat. Xiaoyan menghindari serangan Yang Hao dengan menggunakan gerakan kaki misterius, tetapi Yang Hao tidak menyerah. Dia menggunakan gerakan kaki ular naga, sebuah keterampilan Dou kelas tinggi yang memungkinkan dia untuk bergerak dengan kecepatan tinggi dan mengeluarkan serangan yang lebih kuat. Yang Hao kemudian mengeluarkan serangan Sky Evil Chi Shattering Claw yang sangat kuat dan dapat merobek ruang. Meskipun serangan Yang Hao sangat cepat dan kuat, Xiaoyan bisa mengantisipasinya dengan kekuatan spiritual yang luar biasa kuat. Dengan kemampuan observasi yang sempurna, Xiaoyan dapat menemukan celah dalam serangan Yang Hao dan membalasnya dengan tepat. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan secara akurat menyerang angin cakar Yang Hao pada saat yang tepat, memanfaatkan kelemahan dalam serangan Yang Hao. Pertarungan antara Xiaoyan dan Yang Hao semakin intens, dengan keduanya saling bertukar pukulan yang tajam. Yang Hao menggunakan dua jenis keterampilan Dou tingkat menengah kelas D, namun masih tidak bisa menyakiti Xiaoyan. Yang Hao merasa frustasi dan kehilangan muka karena Xiaoyan dapat mengimbanginya dengan mudah. Akhirnya, Yang Hao memutuskan untuk menggunakan keterampilan Segel Dewa, sebuah teknik yang sangat kuat dan sangat familiar bagi Xiaoyan. Xiaoyan memanfaatkan pengetahuannya tentang keterampilan segel dewa untuk mengganggu Yang Hao saat dia membentuk segel. Dengan menjentikan jarinya, Xiaoyan mengeluarkan serangan angin yang tepat mengenai pergelangan tangan Yang Hao. Yang Hao terkejut karena Xiaoyan mengetahui kekurangan keterampilan segel dewa dan berhasil mengganggunya, sehingga Yang Hao kesulitan melanjutkan serangannya. Xiaoyan kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan balik yang kuat, membuat Yang Hao terhuyung mundur beberapa langkah. Situasi ini membuat Yang Hao kewalahan dan membuat para penonton termasuk Ling Xuan dan komandan kelima merasa terkejut dan khawatir. Mereka mulai meragukan kemampuan Yang Hao untuk mengalahkan Xiaoyan. Yang Hao semakin marah dan frustasi karena tidak bisa mengalahkan Xiaoyan meskipun menggunakan berbagai keterampilan Dou yang kuat. Dia kemudian memutuskan untuk menggunakan teknik segel dewa, mengembalikan segel tanah yang lebih kuat dan berbahaya. Namun, Xiaoyan tetap tenang dan fokus, seolah-olah dia telah menunggu saat yang tepat untuk membalas. Ketika Yang Hao hampir menyelesaikan segelnya, Xiaoyan siap untuk menghadapi serangan tersebut dengan formasi yang telah dia siapkan. Yang Hao merasa semakin ganas dan dingin, siap untuk melancarkan serangan terakhirnya terhadap Xiaoyan. Namun tiba-tiba, Xiaoyan melancarkan serangan mendadak dari pilar magma panas yang muncul dari bawah tanah, menghantam Yang Hao dan membuatnya terpental hingga menabrak pilar batu yang hancur. Semua orang tertegun menyaksikan kekuatan Xiaoyan yang luar biasa, dan kemudian tepuk tangan bergemuruh di seluruh arena. Xiaoyan tetap tenang dan tersenyum mengucapkan terima kasih kepada Yang Hao atas pertarungan yang santai. Yang Hao mengalami kekalahan yang memalukan di tangan Xiaoyan, yang menggunakan kekuatan luar biasanya untuk mengalahkannya dengan mudah. Ling Xuan dan komandan kelima terkejut dan tidak percaya melihat kekuatan Xiaoyan yang jauh melampaui levelnya. Mereka sadar bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan yang tidak biasa dan dapat mengalahkan lawan-lawannya dengan cara yang tidak terduga. Ling Xuan merasa tidak percaya dan kengerian melihat Xiaoyan yang begitu kuat, dan dia mulai meragukan kemampuan dirinya sendiri untuk mengalahkan Xiaoyan. Komandan kelima terkesan dengan kekuatan Xiaoyan yang luar biasa. Yang Hao yang telah dikalahkan berusaha untuk bangkit dari arena, namun kondisinya sangat memprihatinkan dengan luka yang parah. Namun yang paling menyedihkan adalah Yang Hao kehilangan harga dirinya di depan tamu undangan klan Gu. Yang Hao yang terluka parah dan marah karena kekalahan menyedihkan meluncurkan serangan kedua terhadap Xiaoyan dengan emosi yang tidak terkendali.
Namun, Xiaoyan tetap tenang dan menghadapi serangan Yang Hao dengan mudah. Dengan gerakan kaki yang cepat, Xiaoyan muncul di depan Yang Hao dan mengeluarkan gelombang angin kencang yang menghantam dada Yang Hao dengan keras. Serangan ini menunjukkan bahwa kuatnya Xiaoyan dan betapa tidak berdaya Yang Hao dalam menghadapi Xiaoyan. Sementara itu, 4 sosok dengan tanda nyala api di dahi mereka menyaksikan pertarungan dari tempat yang terisolasi dan membahas kekuatan Xiaoyan yang luar biasa. Mereka menyebutkan bahwa kekuatan Xiaoyan tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa karena dia memiliki api surgawi. Dan teknik ketangkasan hantu tidak berguna di hadapannya karena persepsi spiritualnya yang kuat. Mereka juga mengomentari bahwa Yang Hao terlalu sombong dan tidak menyadari kekuatan lawannya. Wanita cantik berpakaian merah segera tertarik dengan pembahasan mereka setelah mendengar tentang api surgawi yang dimiliki oleh Xiaoyan. Dia segera melirik Xiaoyan. Wanita itu kemudian mengomentari tentang suasana di tempat tersebut dan bagaimana anggota klanku tidak menyambut Xiaoyan dengan baik. Tiba-tiba situasi menjadi tenang ketika Yang Hao akan menyerang lagi. Namun ada suara yang menegurnya. Yang Hao, kamu benar-benar telah mempermalukan klanku. Sosok yang muncul itu adalah komandan kedua yang memiliki aura kuat sebagai bintang 6 Douzun. Yang Hao dan Ling Xuan menunjukkan rasa hormat dan takut terhadap komandan kedua, yang kemudian mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Komandan kedua bertanya kepada Xiaoyan tentang perasaannya setelah mengalahkan Yang Hao. Dan Xiaoyan menjawab dengan santai bahwa itu hanya pertandingan biasa. Xiaoyan juga memperhatikan kekuatan komandan kedua yang jelas-jelas berada di level yang lebih tinggi sebagai bintang 6 Douzun. Komandan kedua Lin Shu dari tentara teredam hitam muncul di atas panggung dan menantang Xiaoyan setelah mendengar jawabannya yang santai. Lin Shu merasa terprovokasi dan ingin menunjukkan kekuatannya untuk menjaga reputasi tentara teredam hitam. Xiaoyan menjawabnya dengan percaya diri dan menunjukkan kesediaannya untuk menerima tantangan Lin Shu. Dengan senyum tenang, Xiaoyan mempersilahkan Lin Shu untuk memulai pertarungan. Tiba-tiba, situasi tegang di atas panggung berubah ketika tetua klan Gu bernama Gusun muncul dan menegur Lin Shu serta kelompoknya karena membuat keributan sebagai tuan rumah. Gusun marah ketika mereka mempersulit tamu dan merusak citra klan Gu. Lin Shu terpaksa mundur dan tidak berani membantah Gusun, meskipun dia masih memiliki dendam kepada Xiaoyan. Dengan mata dingin, Lin Shu mengirimkan suara lemah ke telinga Xiaoyan. Xiaoyan, anggap dirimu beruntung kali ini. Jika kamu bijaksana, kamu akan meninggalkan klan Gu secepat mungkin. Jika tidak, memasuki klan Gu hanya akan membuatmu mencari penghinaan sendiri. Xiaoyan tetap tenang setelah mendengar suara Lin Shu dan menunjukkan senyum dingin di matanya. Lin Shu kemudian meninggalkan tempat tersebut bersama Yang Hao yang terluka parah setelah ditegur oleh Gusun. Gusun memberikan peringatan kepada Xiaoyan tentang tantangan yang akan dihadapi di masa depan karena kedatangannya ke klan Gu dan masalah dengan Nona Buddha. Xiaoyan menerima peringatan tersebut dengan sopan, namun tidak memberikan respons lebih lanjut. Setelah Gusun pergi, banyak orang merasa kecewa karena pertarungan berakhir secara tiba-tiba. Namun, mereka tidak bisa berbuat banyak selain membahas pertarungan tersebut dan terus memperhatikan Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan tidak terpengaruh oleh tatapan orang-orang di sekitarnya. Namun, dia merasakan adanya api surgawi yang kuat dari seorang wanita berpakaian merah yang duduk di sudut tepi. Wanita itu memiliki simbol api di antaranya alisnya. Dan Xiaoyan menyadari bahwa dia mungkin berasal dari klan Yan yang misterius yang disebutkan oleh Yao Lao. Ketika kedua mata mereka bertemu, Xiaoyan merasakan kekuatan api surgawi yang luar biasa dari wanita itu dan memutuskan untuk tidak menyinggung klan Yan yang kuat. Xiaoyan memilih untuk meninggalkan tempat tersebut bersama Xiaoyisan dan yang lainnya. Huozi, wanita berjubah merah, menunjukkan ketertarikan pada kekuatan api surgawi Xiaoyan dan ingin bertarung dengannya untuk membandingkan kekuatan Red Lotus Yefei miliknya dengan api surgawi Xiaoyan. Pria di sebelah Huozi berbicara tentang latar belakang klan Xiao dan bagaimana mereka dulunya memiliki hubungan dekat dengan klan Gu. Namun, kekuatan mereka sekarang telah menurun. Pria itu juga menyebutkan tentang keinginan klan Gu untuk membuka makam leluhur klan Xiao, Xiao Xuan.
Makam surgawi telah dibuka setiap 20 tahun sekali, yang merupakan kesempatan bagi anggota 8 klan kuno untuk memasukinya dan mencari keuntungan. Xiao Yishan kemudian membahas tentang situasi yang dihadapi Xiaoyan, menyebutkan bahwa sebagian besar dari 8 komandan besar menyimpan dendam terhadapnya dan bahwa Lin Xiu mungkin akan menyerangnya jika tetua dari klanku tidak muncul. Xiaoyan masih percaya diri melawan 8 komandan besar, termasuk Lin Xiu yang merupakan bintang 6 Douzun. Namun dia mengakui bahwa ada satu orang yang belum muncul, yaitu komandan pertama yang membuatnya sedikit khawatir. Xiaoyan kemudian memperingatkan Xiaoyan tentang 4 jenderal besar klan Gu, apalagi persyaratan terendah untuk menjadi raja terendam hitam adalah mencapai kelas Bangseng. Xiaoyan kaget namun tetap yakin, termasuk melawan 4 jenderal besar klan Gu. Meskipun dia mengakui bahwa mereka merepotkan, Xiaoyan tidak menunjukkan rasa takut atau keinginannya untuk mundur. Dengan pengalaman dan kekuatannya, Xiaoyan juga ingin membuktikan bahwa pilihan Sun Er memilihnya tidak salah. Namun, Xiaoyan tiba-tiba berhenti dan mengangkat kepalanya. Dia melihat 3 sosok berjubah hitam, mereka bertanya dengan tertawa. Apakah Xiaoyan adalah anggota klan Xiao kan? Xiaoyan bertanya, "Kamu siapa?" Orang itu menjawab, "Aku pikir kamu akan memiliki kenangan yang mendalam tentang kami." Xiaoyan langsung mengenali identitas 3 orang berjubah hitam itu sebagai anggota Aula Jiwa yang juga dikenal sebagai klan Hun. Xiaoyan bersiap untuk menghadapi 3 orang dari Aula Jiwa atau klan Hun. Namun pemimpin berjubah hitam itu menyatakan bahwa mereka tidak berniat untuk menangkapnya, melainkan ingin melihat seberapa jauh klan Xiao telah jatuh. Xiao Yishan bereaksi dengan serangan cambuk Douqi yang kuat. Namun, 2 anggota klan Hun lainnya menghadangnya dengan rantai hitam yang pekat. Sang pemimpin kelompok Hal Soul ingin memberikan peringatan kepada Xiaoyan untuk tidak melawan klan Hun. Namun, Xiaoyan menolak peringatan tersebut dan menjawab dengan tenang bahwa dia akan membuat pria berjubah hitam itu menelan kata-katanya. Pria berjubah hitam itu tertawa dan menghilang secara misterius, meninggalkan Xiaoyan dengan firasat bahwa nasibnya mungkin tidak akan jauh berbeda dari Xiao Xuan. Orang itu tadi adalah Hunya, tuan muda dari klan Hun. Dia meninggalkan peringatan kepada Xiaoyan bahwa dia akan menjadi orang yang menghabisinya karena nenek moyangnya terlibat dalam kematian Xiao Xuan. Xiaoyan tidak menunjukkan ekspresi apapun, namun tinju terkepalanya dan matanya menunjukkan bahwa dia telah menyimpan dendam yang kuat terhadap Hunya. Xiaoyan berjanji dalam hati bahwa dia akan membalas dendam atas kematian Xiao Xuan dan mengubur Hunya di alam Gu. Kelompok Xiao Yishan merasakan niat membunuh yang kuat dari Xiaoyan dan tahu bahwa Hunya telah memicu dendam yang kuat dari Xiaoyan. 3 hari berlalu dengan Xiaoyan dan kelompoknya menunggu dan mempersiapkan diri untuk tantangan yang akan datang. Xiaoyan juga tidak takut pada Hunya meskipun kekuatannya sangat kuat. Sementara itu, kota suci Gu menjadi semakin ramai saat hari ketiga menjelang pembukaan pintu alam Gu. Beberapa saat kemudian, tetua Gusun memberikan perintah kepada semua orang yang akan memasuki alam Gu, mengenakan pentingnya tidak berkeliaran secara acak dan mengganggu orang-orang klan Gu. Dia menjelaskan bahwa ada seseorang yang akan menerima mereka di alam Gu dan mengirimkan mereka ke area pusat, pegunungan suci Gu. Xiaoyan kemudian tahu informasi klan Gu dari Tianhuo Zunze yang menjelaskan bahwa mereka adalah level terendah dalam klan Gu namun memiliki garis keturunan Doudi di dalam tubuh mereka. Sedangkan yang memiliki garis keturunan yang lebih kuat dan menjadi anggota sejati klan Gu dengan status yang tinggi. Xiaoyan mengerti mengapa klan Gu dapat mempertahankan kekuatan garis keturunan mereka sampai saat ini. Pintu spasial menuju alam Gu akhirnya terbuka dan semua orang mulai bergegas masuk ke dalamnya. Xiaoyan dan kelompoknya juga bersiap untuk masuk. Namun, Lin Xiu, komandan kedua klan Gu, menahan jalan mereka dengan sengaja. Xiaoyan sepertinya tidak peduli dengan tindakan Lin Xiu dan terus berjalan menuju pintu spasial menyebabkan tubuh mereka bertabrakan. Tabrakan antara Xiaoyan dan Lin Xiu menunjukkan kekuatan fisik dan pengendalian Douqi yang luar biasa dari kedua belah pihak. Xiaoyan berhasil mendominasi pertarungan singkat tersebut, menyebabkan Lin Xiu terhuyung mundur dan mengalami kesulitan.
Setelah itu, Xiaoyan melangkah maju menuju pintu spasial tanpa mengatakan apa-apa. Sementara Lin Xiu mengancam akan menunggu Xiaoyan keluar dari alam Gu dan membalas dendam. Lin Xiu semakin marah setelah Xiaoyan mengabaikannya dan memasuki pintu spasial. Lin Xiu berjanji untuk membalas dendam dan menunggu Xiaoyan keluar dari alam Gu untuk menghukumnya. Nona Buddha bukanlah seseorang yang orang serendah yang kau inginkan. Setelah itu, Xiaoyan akhirnya menuju ke alam Gu yang sesungguhnya. Dalam perjalanan ini juga, Xiaoyan berkenalan dengan Huo Xuan. Huo Xuan mengetahui siapa Xiaoyan karena reputasinya sebagai juara pil gathering. Xiaoyan dengan tepat menebak bahwa Huo Xuan adalah anggota klan Yan, dan Huo Xuan tidak menangkalnya, bahwa menyebutkan hubungan antara klan mereka. Huo Xuan lalu bertanya apakah tujuan Xiaoyan datang ke alam Gu untuk pembukaan makam surgawi. Xiaoyan terkejut mendengar tentang makam surgawi dan langsung bertanya kepada Huo Xuan tentangnya. Huo Xuan menjelaskan bahwa makam surgawi adalah tempat yang tertinggal dari zaman kuno, di mana terdapat banyak makam milik ahli-ahli kuat, termasuk makam leluhur Xiaoyan, Xiao Xuan. Xiaoyan langsung kaget dan tidak bisa berkata-kata, karena ini adalah salah satu alasan utama dia datang ke alam Gu, yaitu untuk mengunjungi makam leluhurnya dan mungkin mendapatkan sesuatu yang berharga. Makam surgawi memiliki jejak energi dari ahli-ahli kuno yang dapat diserap untuk meningkatkan kekuatan. Di sana juga waktu di dalam makam surgawi mengalir lebih lambat daripada di dunia luar, sehingga memberikan kesempatan bagi mereka yang berlatih di dalamnya untuk mencapai kemajuan besar dalam waktu yang relatif singkat di dunia luar. 5 hari di sana sama dengan 1 hari di dunia luar. Makam surgawi dibuka setiap 20 tahun sekali dan memungkinkan seseorang tinggal selama 3 tahun di dalamnya, yang setara dengan sekitar setengah tahun di dunia luar. Meskipun ada batasan, Xiaoyan merasa bersemangat karena sebagai anggota dari klan Xiao, dia masih memenuhi syarat untuk memasuki makam surgawi. Dengan waktu yang tersedia, Xiaoyan percaya bahwa dia dapat melakukan banyak hal dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Xiao Xuan memberikan peringatan mungkin ada beberapa masalah yang akan dihadapi, tetapi dengan kekuatan Xiaoyan, dia seharusnya dapat menyelesaikannya. Xiaoyan pun berterima kasih kepada Xiao Huan atas informasi ini. Xiaoyan dan Xiao Huan membahas kesempatan mereka bekerja sama di dalam makam surgawi nanti dan juga membahas tentang klan-klan lain yang memiliki dendam dengan klan Yan, terutama Yao Xingji, seorang alkemis tingkat 8 yang memiliki reputasi kuat dan kemungkinan besar akan mempermalukan Xiaoyan karena latar belakang mereka. Semua orang tahu bahwa Xiaoyan adalah murid Yao Chen, sedangkan Yao Chen adalah anggota dari klan Yao yang dibuang dan dianggap sampah klan. Segera setelah itu, Huo Xuan pun segera pamit meninggalkan kelompok Xiaoyan. Ya, mungkin cukup sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoad The Heaven Season 5 episode 149. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan baik kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.